PD itu gratis. Jangan nyanyi ya. Jangan nyanyi, jangan. Minggu gak apa-apa, ikhlas saya. Gue panggil dulu yang punya cerita ya. Oh jangan, jangan. Ngajak kenalan gak salah sih. Nabrak motor yang salah. Itu tergantung niatan ya. Wih, balik lagi di Pancong kita teman-teman. Nah, Oke, untuk episode kali ini kita bakal ngomongin soal bagaimana caranya untuk Bercinta. jatuh cinta. Oh, jatuh cinta. Jatuh cinta. Bukan Oke. bercinta, bercinta Oke. sudah jatuh. Nanti beda genre. Beda. Ini baru Oke. awal. Sorry. Awal. Belum nyampe sana ya? Belum. Baru mulai sudah seksual. Karena ada Anda di sini. Baru Endingnya dia jatuh mulai ya. lagi. Ini baru just dari mata. Oke, Belum oke. aura kasih. Oke. Bisa, yuk. Jadi seperti biasa Pancong itu kita punya beberapa cerita yang bakal diceritain sama kita Ya, betul. yang ada di dalam sini. Buat cerita yang pertama itu dari Kaskus, nanti ada 4 cerita masing-masing kita bacain. Kapan lagi Juliet di konten? Bener, dikontenin. Itu biasa tuh tema percintaan tuh cocoknya tuh dijulitin gitu gak sih? Iya. Oke, cerita pertama ini berjudul dari salah satu apa sih kalau Kaskus tuh? Kaskuser. Kaskus Kaskus. agan Agan Kaskus. Siapa tahu Aganwati. cewek. Judulnya nih rada bahaya nih. Biasanya dari sini menuju ke bercinta ya. Sekedar Waduh. curhat. Sekedar Ini kayaknya gak bakal gue promosiin lagi juga deh. Enggak maksudnya baru di awal loh. Awal loh. Di awal loh. Lagi nyuruh saya yang pertama. Halo Agan Sista semua. halo. Setelah sekian lama jadi silent reader, akhirnya saya memutuskan untuk buat akun dan posting di sini. Saya mau cerita sekalian curhat dan minta pendapat. Udah 3 tahun saya kenal sama cowok. Sampai sekarang kita nggak ada hubungan alias HTS. Sering terjadi di zaman sekarang. Sejak kenal dia, saya nggak berani berharap banyak karena saya merasa saya jelek dan banyak kekurangan. Saya juga sering merasa rendah diri, sedangkan dia kebalikan dari saya. Banyak cewek-cewek yang mau sama dia. Laku ya. Tapi semenjak dia deket sama saya, dia gak mau lagi deket sama cewek yang lain. Menarik. Dia mau saya percaya sama dia kalau dia serius sama saya. Sering saya bilang sama dia buat cari cewek lain aja, karena saya gak pantas sama dia. Tapi dia gak mau sama yang lain. Saya takut di kemudian hari ketika saya jalan sama dia, banyak yang membanding-bandingkan kami. Sampai sekarang kalau ketemu dia, saya sering merasa minder dan gak pantas deket sama dia. Saya sedih Gan. Sejujurnya saya gak rela kalau mikirin dia sama yang lain. Saya sangat cemburu. Dia sering bilang kalau gak pernah nilai fisik saya. Dia tulus sama saya. Menurut Agan sekalian, apa yang mesti saya lakukan? Apakah saya harus bertahan atau pergi? Dia tulus ya? Tulus Jangan nyanyi katanya. ya. Tolong ya, jangan nyanyi. Jangan nyanyi. Baru mau. Tuh dia nanya Mau. bertahan atau pergi dengan kondisi seperti itu. Gimana Flo? Ini kan udah 3 tahun ya HTS berarti ya. Oh ya HTS ya statusnya. Kita harus Beneran mengingat, ya. kita harus mengingat ini HTS, Wah. tapi dia tulus. Nah. Ini berarti dia itu lagi taaruf. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi gini Kak Flo. Ini buat siapa tahu kan yang Berdasarkan- nonton juga Ya. kan sama ya. Ya, belum Berarti. taaruf itu adalah masa pendekatan antara laki-laki dan juga perempuan di agama Islam. Ya, sesuai dengan syariat. Hah? Jadi mereka tuh nggak pacaran, nggak jalan, nggak ngedate, tapi kayak si cowoknya ketemu sama bapaknya ceweknya, terus nanya anaknya nih kayak gimana, nanya sama maknya. Terus kalau misalnya udah kayak oke, nanti ketemu berdua ngobrol doang. Jadi kayak ada jarak banget gitu loh. Kalau gitu nanya sama bapaknya aja enggak? Nah, itu kan kalau Dia taruh. itu Oh, taruh. taruh. Cuma Oh enggak nggak nih, tahu. enggak, aku enggak tahu. Karena ketulusan itu kalau menurut aku tuh bisa dijawab dengan waktu sih. Kirain lagu. Oke. Enggak. Ini udah 3 tahun berarti kurang ya, harus 1000 tahun lamanya. Enggak, justru 1000 tahun lamanya. Tapi kalau dia tulus tuh biasanya dia ngomong genggam tanganku dan panggil aku gadis. menurut aku ini susahnya adalah dia masih punya rasa nggak percaya diri. Mau si cowok setulus apapun, kalau dia masih merasa dia rendah diri akan sulit ke depannya sih. Betul. Agak Oh, dipertanyakan ya. sih kenapa harus malu padahal dia bukan kuli. Tidak perlu malu dan mager dia harusnya. Gue sendiri pun agak nggak pede juga gitu loh orangnya sebenarnya gitu. Cowoknya mau nunggu atau gimana ke depannya gitu, karena berat kalau enggak gitu. Sementara si cowok ini udah ngomongnya udah tulus, apalagi udah 3 tahun nunggu, kapan lagi gitu kan cowok nunggu 3 tahun gitu. benar. Karena biasanya kalau misalnya mereka nggak serius, Kok kebalik sih?
Kan yang nunggu yang cewek. Ceweknya yang nunggu Ceweknya si yang cowoknya. nungguin, si cowoknya menyampaikan sesuatu karena mereka udah 3 tahun HTS-an doang. Iya tapi kan cowoknya udah ngomong kalau dia tulus, dia nggak Iya. mandang fisik. Nah, terus Iya, jadi berarti yang nunggu ceweknya apa cowoknya? Ceweknya nunggu kepastian cowoknya. ceweknya intinya nunggu gitu. pas. Itu yang Bukan ceweknya. cowoknya. Karena Enggak HTS, dong, karena HTS. Oh iya oke. Si cowoknya belum mau membuat komitmen fix. Oke, yang gitu. serius masih nggak tahu ya. Dia belum mau, oke lo pacar gua pacar lo, tapi gua tulus sama lo gitu. Tapi kenapa ceweknya bilang dia merasa yang dia yang Minder. iya dia minder gitu. Iya, dia merasa dia minder karena si cowok ini gua ngejelasin nih. kayak- sebelum sama cewek yang sekarang, Sama yang lain. cowok ini sama yang lain dan yang lain ini mungkin ya secara looks jauh lebih oke menurut dia Iya, dibandingkan dia. Si ini tuh cerita-cerita wet pet banget itu Iya, menurut gua. iya, iya. Kayak si cowoknya tuh starboy banget, cokiber oke. gitu lah, cowok kita Cokiber. bersama. Cokiber, cowok Iya kita bener, bersama cowok kita gitu. bersama. Tapi kalau misalnya cowok kita bersama berarti nggak tulus-tulus amat tuh. Enggak Kan maksudnya dulu. dengan si Nggak, cowok ini gini. title-nya cokiber dan dia merasa insecure. Ada- Aduh, gua gak worthy sama dia. Ada kayak gini Kak. Oh, bayanginnya gampangnya gini. Ada Chris Hemsworth, Iya. HTS-an sama Kak Flo. Oh gas lah gue mah. Nah, tapi ketika Nggak pakai minder ya? tapi ketika ngelihat dia ketemu sama Jennifer Lawrence kayaknya cocok juga nih berdua gitu. Iya itu, dia mendarat di situ. Ya udah, Tapi Chris Hemsworth komunikasiin sama- aja lah. Saya menurut gua make yourself worthy dong. Make yourself worthy, friends. Bener. Ayolah. Oke, ini tips dari para Mempercantik perempuan ya. diri. Iya. Kalau kamu Gak tahu perempuan, deh itu gua Kita- omdo ini deh. laki perlu nggak? Enggak lah ya. mereka aja yang ngasih Mereka tips. aja. Kalau dia perempuan ya. Karena kita sudut pandangnya cowok ya. Iya benar, Iya. benar. Tapi gimana bro? Enggak, Hanya kamu yang ngomong itu. justru terbalik, makanya yang ngasih saran kan cewek-cewek. Karena cewek nggak ada salahnya. Tapi gue setuju. Kalau lo merasa minder, ya lo coba urus yang bikin lo minder tuh apa. Misalkan lo Iya. merasa minder karena kayaknya dia lebih pinter dari gue deh, ya lo belajar lah biar pinternya sama. Atau Ya nggak, bener nggak? Bener nggak gue? Nggak kan, Biar dia- nggak minder kan? Tapi kan dia mindernya karena fisik. Tapi zaman sekarang fisik tuh gampang dipermak, bro. Diet, habis itu Iya. skincare. Jadi kalau ketika Anda dibanding-bandingin pun kayak gue juga udah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri Betul. biar cocok untuk berada di sampingnya. Betul. Tapi sebenarnya kan si cowoknya nggak ngebandingin. kayak emang dia overthinking gitu ya kayaknya, Iya. overthinking omongan orang Emang gitu. Yang penting ya lu nggak bisa nge-impress semua orang, guys. Ada apa? Ada kalimat mutiara PD itu? PD itu gratis. Weh. PD Nggak santai. bayar. PDIP. Sekarang kita ngomong bertahan gitu kan ya. Tapi dianya masih nggak pede gimana? Berarti jadi scene film gitu dong. Susah. Jadi yang satu main piano. Sebenarnya kita nih apa sih? Wes, Tuh, ini sambil main piano. tapi HTS tuh nggak enak tau. Oh, pernah. Oh, pernah dia rupanya. Kalau menurut lu gimana, bertahan apa enggak? Setuju sih, kayak ya lu bertahan dulu, terus komunikasiin, terus kalau misalkan kebuka lagi cabang yes or no. Jadi Baru bertahan dulu deh. menentukan. Jadi nanti logikanya panjang ya rentetnya. Gimana abang yang sebagai Lo dulu lah. lempar-lempar aja bapak ini. ingat kata Devina Aurel. Devina Aurel kayaknya. Gak apa-apa jelek yang penting sombong. Yang penting sombong. Iya, bener. Sombongnya dulu. Sombong dulu Iya, iya. bro. Kalau lu gak sombong lu diinjek-injek. Make sure Kayak sombong gini itu berarti. gak pede bro. Yang penting Kapan lagi dapet cokiber? bro. Lu Tapi lo mau sama Coki Bear lo mau? kalau ketemunya sama Mark Jisung gas. Gas lah bodo amat, fans sama Pak Jisung. Kayak lu Pak Jisung sama Pak Jisung. pemain bola dong. Temannya Cristiano Ronaldo Pak Jisung. Pak Jisung apa? Kim Min Kyo gak apa-apa, ikhlas saya. Ya berarti jadi komunikasikan, jadi bertahan dulu untuk sekarang ya, betul ya. Yoi. Oke. Selanjutnya, Gue kan ya. Cerita kedua. Cerita kedua. Lanjut. Saya itu lagi ragu untuk ngedeketin kakak tingkat. Oke. Yang begitu. Yang busy sibuk banget Sibuk nih banget. seniornya. Dia kura-kura Ninja. Kuliah rapat. kuliah rapat. Jadi ceritanya FYI minggu lalu aku 19M ketemu sama Kating 20F di Oh. sebuah acara kampus nginep 2 hari. Jadi kisahnya gini, ada maba demen sama Iya. Kating. Kating, Nah, cewek. Ini cewek. mabanya cowok, katingnya cewek. Iya. Iya. Dari sebuah rasa penasaran berkembang jadi rasa ketertarikan yang lebih. She's totally my type. Dia cantik,
manis, pinter secara akademik, multi talented, kreatif. Dia punya selera humor yang lucu, murah senyum, orangnya baik. Ini lagi berbunga-bunga banget. Perhatian sama yang lain, seagama, woi, sama-sama Jawa, gila. Jadi gak bakal menimbulkan komunikasi. Wow. Itu plus lah itu. Itu harusnya diubah ke depan, harusnya itu dulu. Iya. Ya itu dulu. Waktu acara kami sempat ngobrol, lanjut mutualan juga di medsos. Dari situ akhirnya niatnya mau mulai deketin perlahan lewat ngobrol dan sebagainya. Tapi sejak mulai DM-an di medsos ada beberapa permasalahan. Wih, Mulai lah ini. Ininya Build apa? up conflict. Butterfly-nya udah hilang. Butterfly-nya udah drama hilang. perkuliahan ini. Yang jadi permasalahannya itu orangnya aktif banget di kampus. Dari yang aku lihat di medsos itu orangnya pengurus 5 organisasi sendiri. Ini lu nih. Wah, gue jadi nunjuk gua. Lu Tapi 5 iya sih organisasi kayaknya. Tapi iya sih. Wah. Jadi panitia di banyak event juga. Dan dah gitu orangnya anak FK top univ bro. Sedangkan aku akuntansi. Lu juga akuntansi cuy. Gimana ya? Gue kira gue tadi, gue udah GR. Ternyata FK dia. Kan pasti Boleh, beban. boleh. Jadi pasti beban tanggung jawabnya berat banget, sibuk setiap hari. Kadang itu orangnya fast respon waktu aku chat, tapi karena kesibukannya jadi sering slow respon. Orangnya selalu minta maaf, bales lama. Chatnya ke aku sejauh ini selalu friendly, lucu sih. Wajar lah namanya orang sibuk. Dia aja minta aku buat hadir di acara lainnya di mana dia jadi pengurus. Bilang kalau aku kalau dia bakal nungguin aku di situ. Di sini aku ngerasa bersalah banget gangguin orangnya ketika dia masih sibuk dengan kegiatannya. Setiap kali aku chat pasti bilang memulai dengan minta maaf gangguin ya kak, dan selalu dibilangin santai aja nggak apa-apa. Aku cuma pengen support dia melalui cara apapun supaya dia nggak burn out atau kenapa-napa secara emosional dan fisik. 2 hari yang lalu aku ngeliat dia di foto yang dia post story kalau dia kelihatan sakit gitu pakai masker dan jaket. Di saat yang bersamaan dia balas chatku cukup lama dibanding sebelumnya. Katanya dia lagi mengumpulkan nyawa. Katanya dia burn out saking banyaknya kegiatan, tapi di saat yang bersamaan senang nambah pengalaman. Ngelihat situasinya yang kayak gitu, aku sering semangatin bilang kalau ada apa-apa kabarin aja. Hero banget. So Basi, tahu nggak cara lo di basi? sini Supportive dating. aku minta pendapat para komodos. Enaknya aku lanjutin pelan-pelan atau menyerah aja supaya nggak gangguin dia. Orangnya juga sehari kita mutualan ngepost story nyanyi lagu buatan dia sendiri untuk jodohku di masa depan. Jadi bisa dipastiin dia nggak ada pacar sekarang. Nggak mau arogan, tapi secara penampilan bisa dibilang aku lumayan above average lah. Woi, gue suka nih, PD gratis. Meskipun teman-temanku lihat vibe saya seperti Jokowi. Oh berarti bijak. Jadi begini abang ya. Satu, Anda pede bagus. 2, kenapa Anda kayak mbak-mbak kayak mbak-mbak. Dari mbak-mbak yang tadi ya, yang cerita cuy. sebelumnya. Masalahnya ini tuh kasusnya kayak lu pengen UN, tau gak sih lu? Oh. Iya, gue pengen jadian sama nih orang tapi nanti takut fokus UN. Saking sibuknya. Bentar, dia seniornya 20 tahun ya. Beda satu Beda satu setahun. angkatan. Beda. Nah, Satu Belum angkatan. tingkat akhir anjing, bullshit fokus kuliah teh. Iya Tapi justru itu. Sia teh aya 5 organisasi sama ada kepanitiaan lain. Sibuk. Nanti kalau aing pacaran sama Sia, ente anjing. Balik. Gak mau gua. Kita tanya sama yang paling sibuk saat ini. Ayo, Silakan. saat ini. Ya yang sudah hiatus 1 bulan Yang ini hiatus ya. 1 bulan karena sibuk banget. Kalian jangan Jadi kita di neneng. 800 konten AWK kan? Ini sama kayak yang tadi ya, maaf dulu sebelumnya ya. Maaf banget. Yang pertama tuh harus dipastikan dulu, takutnya ini cewek emang friendly ke semua orang. Gitu. Jadi kan dia Bahaya. cuman via DM doang kan ya. Sekarang kan kita kalau misalnya DM ada beberapa chat gitu kita bisa balas semua kan. Iya benar. Gitu. Belum ada kepastian kalau ceweknya tuh suka sama cowoknya pun belum ada apa sih belum ada kode-kode belum doang. ada gebrakan. Belum ada gebrakan gebrakannya. gitu. Kalau misalnya mau maju kan dia apalagi pede kan maju aja dulu nggak apa-apa. Betul. Ya kan? Betul. Kalau misalnya sibuk pun pasti ceweknya akan bilang, kan ceweknya selalu bilang maafnya. Ya dia Maaf nggak ya. ceweknya nggak pernah bilang kayak sorry ya aku lagi sibuk, tapi kayak sorry ya baru bisa balas. Nah, yang penting kan direspon dulu sama ceweknya kan, maju aja dulu. Karena percakapannya itu nggak dipotong, Betul. dilanjutkan. Bener. Mantap. Bener. Mantap. Gini Oh, ya, di
dirimu kan baru mau deketin ya, deketin aja. Kalaupun dia sibuk, ya kamu samperin lah ke kesibukannya dia. Atau kamu sibukin diri kamu juga. Nanti nggak ketemu dong. Di kesibukannya sama. Kesibukannya sama. Ikut bersama. Dia cutting kan, Iya. kalian sama-sama FK kan. Enggak beda. Satu akuntansi. Satu akuntansi. Iya. Si cowok akuntansi. akuntansi. Iya. Enggak. Salah ya? Beda. Udah Lupa. sepakat. Tapi intinya gini bang, mereka satu organisasi yang sama, berarti satu UKM Nah, yang sama. bikin kesibukan bareng-bareng. Jadi nanti ketika di masa periode selanjutnya bilang ke kak, lu nanti niat nggak pengen jadi petinggi kayak Kadif gitu kan? Iya. Nanti lu jadi anaknya, Wih. jadi Atau anggota. lo jadi kadif divisi sebelahnya lagi. Jadi Nah. kalian kerja bareng terus tuh. Betul. Selalu ada cara. Jadi nanti Ada cara. alasannya mau nggak kita ke kafe ini? Nugas bareng. Kita bahas soal ini. Iya benar. Kayaknya kita perlu meeting deh. Gampang banget, mulai dari nugas, meeting, semua Iya bisa. lah. Atau kalau enggak, tabrak motornya pas dia keluar parkiran. Ini bukan Pengalaman. drakor, Bang. Bukan Pengalaman. Ya lupakan, yuk. Ini ada komentarnya. ada komentar. komentarnya. Nih. Dia cantik dan manis banget. Kemungkinan besar yang ngincar bukan Anda seorang. Betul. Teman seangkatannya, kating-katingnya dia juga. Justru itu di mana adalah motivasi Anda untuk cepat maju ke depan. Tuh. Iya ya, kan katanya seniornya cantik apa segala macam. Pasti banyak Dia yang ngincer, bro. sibuk organisasi apa sibuk balas yang lain? Oh. Ayo, kamu harus cari tahu loh. Iya, tadi kamu ya, harus kayak- cari tahu. Dia kayak friendly tuh ke orang lain juga friendly Bener gitu. kata Flo tadi. Kalau tadi kan cokiber, cekiber. Ceki cewek kita bersama. Hey. Ini ada yang lucu. Apa tuh? Well, with an anime profile picture is not a good start. Dia wibu geng ternyata. Ini masih ada lagi, ada update ya teman-teman. Oh, ada update guys. Katanya Ada update dia ya? udah nembak ditolak. Mungkin bisa jadi. Kayak ini update-nya ya. Kayak kita tahu endingnya. Gua bakal agak ngekat sedikit. Apain Jadi di kamu? situ ada ada temen dia, cewek, seangkatan. Jadi sekarang seangkatan. Sama Oke. aku yang ikut di acaranya. Mereka bawain bunga dan hampers atau bagaimana gitu buat cuttingnya dia, buat Oke. cutting aku yang ditunjukkan sebagai bentuk apresiasi karena dia sudah menjadi subkoordinator berhasil menyelesaikan event gede banget. Oke, selamat. Selamat. Sama. Congratulations. Oke, aku kan gak tahu apa-apa tentang acaranya dan peran dia di acaranya karena aku gak tahu apa-apa tiba-tiba diajak ikut. Jadi aku gak bawain dia apa-apa sih. Cuman setelah pulang aku ngirim chat panjang lebar yang intinya ngasih apresiasi gede ke dia. Kita sempat ngobrol dan ngucapin terima kasih. Aku ngucapin selamat juga. Storyku di medsos juga diminta buat nge-tag dia supaya bisa di-repost. Di repostnya juga ditambahin ada foto kita berempat bareng temennya. Yang jadi permasalahan di sini orangnya sibuk banget. Beberapa hari setelahnya dia itu mulai slow respon dan dry karena ada ujian. Ada ujian. Wah, UN di UN. Aku di sini kan paham dan gak mau gangguin dia sampai ujiannya selesai. Di hari dimana dia selesai ujian, aku terus terang aja ngajak dia ikut event besar di kampus berdua supaya dia nggak stres burn out. Dia balasnya langsung fast respon, nggak dry kayak sebelumnya. Terus dia bilangnya kayak gini, pengen banget, tapi maaf banget aku kayaknya full. Ditambah lagi sama ada ujian OSCE minggu depannya. Itu apa? Jadi kalau di kedokteran OSCE itu tuh sebelum lu Koas? Sebelum koas tuh ada lu persiapan untuk koas. Yes. Oke. Kalau nggak bisa gimana lagi? Mengingat kesibukannya juga, aku bilang aja ke dia kalau misalnya ada waktu luang ngabarin supaya aku bisa ngajak lagi. Nggak dikabarin sampai sekarang. Dia respon, terima kasih banyak OP. Dan kapan-kapan ya kalau aku ada waktu luang, kata ceweknya. Kalau ceritanya gitu doang aku bakal gak apa-apa sih. Tapi setelah Gen OSC-nya selesai, aku ucapin selamat. Dia ngechat cuek, dry, kaku banget. Aku mau nyerah aja. Waktu dia luang aja aku selalu carry conversation. Dia jarang banget nunjukin rasa penasaran dan ketertarikan gitu ke aku. Jadi ada rencana lain. Jadi ketemu sama yang lain. F19 seangkatan. Oh. Sama Barusan hari ini nanya-nanya ke teman waktu ospek universitas tentang lomba. Nanya ke teman lamaku cewek, satu rumpun jurusan tapi beda fakultas. Dulu tuh waktu ospek aku sempat tertarik sama dia, soalnya manis banget dan deket juga waktu ospek. Tapi nggak kemana-mana, soalnya jarang ketemu setelah ospek dan dia beda agama. Nah ini, beda agama yang ini. Aku Kristen, dia Katolik. Tiba-tiba dia ngirim info seminar. Dia ngajak ikut bareng berdua kalau tertarik.
teman-temannya nggak bakal ada yang ikut, jadi dia ngajakin. Apakah ini sebuah date? Anjir, aku langsung jadi excited banget, langsung keliling kamar 20 kali sendiri. Nih kok lu fuckboy juga ya men? Gue baru mau ngomong. Iya, Ini mah elunya juga fuckboy Iya cuy. men, lu fuckboy men. Yang satu sepi, ada yang datang ya udah yang datang aja. Men, gini Itu men, mah. kita harus track back sedikit ceritanya. Ketika dia udah mulai dry, Kita harus kaku, setrack, kering, terus langsung ketemu sama yang baru langsung gas. Men. Iya, berarti lu juga nggak baper-baper banget kan sama yang Iya, sebelumnya. cuy. Itu Dia udah nyerah di sebelumnya sih. Pemain juga ya udahlah nggak usah minta Wah. advice lah anjir. Iya. Bro, kalau misalnya lu udah pede sama nih cewek, langsung aja hajar. Maksudnya kan deketin Deketin, aja. oh, iya. Maju gebrak. Perbedaannya udah kelihatan ya, terus mau gimana lagi? Memang benar kata Marcel. Tuhan memang satu. Tuh keren Mas Dewi Dianto. Tak sama. Beda orang. Haruskah aku? Ah nih fuckboy minta saran anjing percuma lo. Tapi nggak bisa dibilang fuckboy juga dong. Enggak, dia bisa jadi hopeless romantic. Ceweknya belum bilang gue juga suka sama lu gitu. Iya. Terus lo diajak datang ke sebuah acara jangan langsung baper ya. Bersatu. Gue banyak ngomong aus. Oh iya, gue juga batuk lagi tadi. Minum dulu gak sih? Ada minum nggak? Lu ada minum nggak? Gue gak ada minum. Tapi Ya, kalau aku ada beli, aku ada minum. bisa gak sih di rumah rasa? Betul. Buat kalian yang pengen pengen istirahat, pengen cari tempat makan, kafe gitu ya, atau mungkin kayak abis CFD pagi-pagi hari Minggu, kayak bingung nih mau makan apa, langsung datang aja ke Rumah Rasa Cita Rasa Jawa Timur karena mereka punya kangkung terbaik se-Bandungan. Hele. Nih IG-nya. Bisa dicek di Instagramnya @rumahrasa.benihil. Bakso Malangnya enak, bakwan Malang. Eh, bawanya enak, kopinya Sei kane. sapinya. Ingat bro, kopinya kane. Betul, Nama. kopinya kan. Iya. Cobain aja langsung sendiri ya. Iya. Oke, Cerita selanjutnya. question for women. Ini berarti untuk perempuan ya? Kita diem ya. Tadi diam. Gak tahu. Coba tahu kalian juga Kan punya butuh gitu POV kan. lain. Ya, tapi Is kalian it menjawab true? dulu. Apakah benar perempuan lebih Hmm. mengharapkan laki-laki yang bergerak duluan? A. Iya. B. Tidak. Gue belum pernah pacaran katanya. Saat ini masih kuliah dan ada satu cewek di kelas gue yang gue tertarik buat get to know better. Tapi gue belum pernah kenalan dan belum pernah ngomong sejak semester 1. Karena semester sebelumnya belum pernah sekelas. Sebut aja If gitu dia. Berarti dia namanya Adam. Iya berarti dia Adam. Ada Manif. Pernah sekelas tapi waktu itu praktikum lab itu pun 2 tahun lalu waktu semester awal ya, udah lama banget lah ya. Sebenarnya udah ada beberapa tanda yang ngasihin kalau si Eve ini reseptif waktu sekelas praktikum. Dia punya circle yang selalu bikin bercandaan ke Eve sewaktu gue datang ke kelas praktikum semacam, "Nah lo orangnya datang lo," gitu. Eve-nya senyum-senyum aja gitu. Walaupun gue notice tapi gue pura-pura cuek dan gak denger. Eh, Anda bukan MC anime. Gue juga udah pernah ikut kepanitiaan yang ada Eve-nya dan temen cowok Eve yang kenal sama gue. Temen gue tersebut agak bercandain gue, nih si Eve mau kenal sama lu. Sekarang di semester akhir-akhir kebetulan gue sekelas sama si Eve ini di suatu mata kuliah dan hampir tiap minggu ketemu. Terakhir ketemu kemarin gue duduk di satu bangku dan dia datang ke kelas tiba-tiba duduk depan gue persis. Sebenarnya mau break the ice tapi masih merasa kurang karena kesannya nggak natural. Belum ada kondisi di mana gue secara natural bisa mulai percakapan. Contohnya kayak tugas proyek kelompok gitu, belum ada. Dan gue sering banget denger kalau cewek biasanya cenderung expect cowok untuk yang nanya duluan. Jadi kayak cuma ngasih sign aja karena takut penolakan dan dicap sebagai creep. Gue dulu obis minderan dan pernah interest sama satu cewek. Gue kira dianya interest juga karena udah lumayan nunjukin sign. Taunya cuma ramah doang dan backfire-nya gue malah dikatain creep. Sejak itu gue never look back dan ngelakuin apa aja yang bisa buat improve diri gue. Jadi lebih fit, gym dari 3 tahun, skincare, banyakin teman cowok atau teman cewek. Good for you. Jujur berasa lebih pede compare ketika dia pas obes. Dan emang atraksi dari lawan jenis memang beda. Lebih Oke. treat better juga. Tiba-tiba ada satu cewek yang gue interest banget dan kayaknya dia juga interest. Tapi masih ada bayang-bayang di mana gue dijijiin sama cewek yang gue suka waktu SMA. Jahat wanita itu Mas Adam. What do you think? What sign do you usually Gue give? panggil dulu yang punya cerita ya. Oh Ya, Jan, Jan. Gue apresiasi banyak opini-opini kalian yang bisa kasih gambaran lebih atau mungkin yang laki-laki kalau mau juga. Dia cewek cowok sih? Dia cowok. Dia cowok. Oke Pak, ini kita Dia kan ngobrolin dulu Dia sebagai cowok maksudnya dulu Pak. Dia mau Pernah. nanya saran ke cewek. Cewek-cewek tuh biasanya ngasih sign apa sih? Ini tuh sign Betul. bukan sih? Dia mau mastiin ini tuh sign atau bukan gitu loh. Tapi tadi Maksudnya. terakhir dia bilang ada cewek yang bukan si If kan yang terakhir kan. Enggak, itu tuh maksudnya kayak setelah Oh. dia setelah itu glow interaksi. up, Ya, ya, ya. cewek-cewek Glow up. jadi lebih sopan gitu. Ini kayaknya bisa diomongin dulu Pak sama kita. Silakan. Oh kita dulu, apa dari mereka dulu? Men. Mbak? Ini Para men. nanti yang bener yang ini. Oke. Kita kayak Oke. kayak Ayo, lagi silakan. obrolan malam lah Pak.
Mas Adam. Dia if soalnya. Tipisin dikit kumis saya. Ditrim. Gimana dari lu dulu? Kalau misalnya lu takut nih, lu takut kesannya yang nggak natural. Gimana ceritanya lu PDKT natural? Lu berusaha ngobrol sama orang juga itu nggak bakal natural, men. Gue tau lu introvert karena lu takut buat ngomong itu kan. Ya cuman kalau misalnya lu seenggaknya lu ngajak ngobrol, ya seenggaknya lu tahu respon dia kayak gimana. Apakah dia menyambut lu dengan baik atau mungkin dia kayak malu-malu kah atau mungkin dia menolak. Betul. Kalau nggak pernah komunikasi ya lu nggak bakal pernah tahu kayak nih orang sebenarnya welcome gue sebagai laki-laki yang dia suka atau mungkin cuma temen doang. Maju dulu bang, maju selangkah terus kayak hai aku Patrick. Mau cewek lebih suka cowok maju duluan ataupun enggak, kalau lu merasa lu mau maju ya lu maju aja. Cari cara kayak kalau takut ngobrol tabrak ke motornya. Kalau enggak lu bikin pementasan gitu kan. Wah. Gak usah kesana ya. Enggak, tapi serius lu kalau mau deketin aja. Kalaupun ditolak ya dia bukan jodoh lu, udah simple. Dia bukan buat gue ya. Oke. Lu tipe yang ngedeketin duluan atau pengennya dikejar? Sebenarnya tergantung sih siapa sih orangnya juga. Oh. Tapi gua kayaknya tipe yang dikejar. Oh, tipe yang dikejar ya. Iya. Tipe kayak Sultan. Tergantung ngejar Jangan ngejar gimana. Sultan. Gue ngebayanginnya Halan ya gue larinya. Emang saya penjahat. Kan dia sayangnya tuh ya, ini si If mau kenalan sama lu itu kayak gitu-gitu. Itu bisa jadi temannya tuh cuman ceng-cengin doang. Padahal menurut POV si If, lu tuh yang dihindarin gitu loh. Bukan Oh, yang- gue ngerti. Oh iya gitu. Bahan candaan doang. If nggak suka sama Mas Adam nih, tapi Iya, teman-temannya tahu jadinya Ya, diledekin. kayak, itu datang tuh orangnya malah ledekan gitu. Justru Ya, ngerti, takutnya ngerti. gitu. Itu satu. Yang kedua bisa jadi ini juga emang sign karena emang ya possible juga sih. Bisa jadi positif atau negatif. Iya. Terus si If-nya senyum-senyum doang ya. Iya, tapi ya gimana orang Canggung cemburu. sih. Iya, Nah, nggak tahu senyumnya Itu senyum tapi apa. si If-nya senyumnya gimana dulu? Senyumnya iya. Coba kirim fotonya dong. Iya, tolong ya Mas Adam. Wah. Awas krip. Kalau menurut gua sih si If-nya ada ketertarikan ya. Iya, bisa Kalau dari jadi yang iya. dia tulis. Kalau di apa kalau misalnya duduk di depan dan dia tidak menghindar, itu masih ada chance. Kalau kata gue sih ya pertama jangan baperan dulu gitu ya. Betul. Mau lu temennya bilang si If suka sama lu kayak kan Ifnya belum ngomong gitu kan. Jangan baperan. Betul. Yang kedua, lu ngedeketinnya dengan intensi jadi teman aja dulu. Bener. Temenan aja dulu. Itu gue setuju. Nanti Karena- jadi zigas ya, sahabat jadi cinta. Sahabat jadi cinta kan. Siapa tahu kan. Karena kan Banyak. lu juga kan melihat If berarti dari penampilannya doang. Kan hubungan kan dua arah ya. Betul. Mantap. Gitu. Lu harus kenal dia harus kenal lu juga gitu. Temenan aja dulu. Ngajak kenalan gak salah cuy. Nabrak motor yang salah. Itu tergantung niatan ya. Saya nggak bisa beri saran apapun karena saya sendiri berada di kondisi yang mirip dengan Anda. Minus wanitanya. Gue Tapi ngerti minus perasaan lu wanitanya, bro. Cuman gue gak punya ceweknya aja. Beda. Intinya mah sama kayak dia dulu gendut, terus sekarang udah glow up, Iya, itu terus tapi interaksi sama lawan jenis udah makin better. Berdasarkan pengamatan di Indonesia masih banyak cewek-cewek yang gengsi buat ngambil langkah pertama. Bukan berarti buruk, tapi ada stigma bahwa wanita yang ngambil langkah duluan itu murahan, gampang, bahkan ada yang bilang gatelan. Kalau dari kalian berdua pernah nggak move duluan? Pernah? Pernah. Lu? Not and well though. Jarang, cuman kenalan ya kenalan as temen sih. Bukan yang mengejar ya. Pernah Kenalan. nggak? Lu udah ada ketertarikannya sama Hah? satu cowok, terus lu yang gerak duluan. Pernah nggak dari lu berdua? Pernah? Pernah. juga tuh. Lu pernah dideketin gak ya sama kayak gitu? Pernah. Gue juga pernah. Berarti wajar. Normal bro. Berarti wajar cuy. Apapun yang terjadi setelahnya tidak peduli, yang terpenting adalah saya tidak memendam perasaan lagi karena itu dapat mengganggu kondisi mental dan produktivitas saya di perkuliahan. Itu kalau saya ya. Intinya mah ngomongin. Kuliah aja lah. Ya mah kuliah aja lah. Enggak, tapi gue setuju sama semuanya sih. HP. Gak nambahin. Konklusinya sangat Kosong otak. kosong. Lanjut. Nah, Oke, cerita terakhir untuk hari ini. ceritanya, hell guys, lama nggak jumpa. Singkat cerita, gue datang ke acara Bootcamp X dan ketemu seseorang di sana. Sampai sekarang kayak ada, kupu-kupu dalam perut gitu kan ya. Gimana caranya gue untuk ngajak nongki atau bahkan ngomong sama dia nih gitu Oke. ya, ngajak ngobrol. Hmm. Gue udah OTW 30 dan gak pernah pacaran semenjak 6 tahun belakangan gara-gara depresi. Gue juga agak ragu ngajak hangout karena si ceweknya cukup mapan dari berbagai hal. Gue gak takut ditolak or whatever. Lebih baik daripada gak ada inisiatif. Cuman Betul. gue juga gak mau berasa jadi creep baru pertama ketemu langsung ngajak call
or meet up. Betul. Ya, also Ada rumahnya benarnya. juga nggak jauh dari kos gue sekarang, 8 menit dari mall. Kalau tahu lu krip ya. Nah itu baru pertanyaan yang bagus tuh. Kan berhari-hari sih. Lumayan ini Iya ya sih. sih. Mungkin dia pernah ngobrol juga sebenarnya. Ya tapi kita nggak tahu dia pernah mereka pernah ngobrol satu kelompok atau mungkin kayak wah cakep gitu. Asumsi gua ya, ini dia udah tahu rumah cewek itu, berarti setidaknya dia pernah ngobrol dengan cewek itu. Pertanyaan dia kan adalah gimana cara cewek ini hang out after bootcamp nih. Gitu. Ini kan dibilangnya baru pertama ketemu, dia kan takutnya berasa creep kalau misalnya langsung ngajak call atau minta ya lu chattingan dulu lah, lu minta IG-nya, lu minta WhatsApp-nya kan bisa. Gimana Pak? Kan Anda udah pernah ngobrol dan Anda udah tahu nih orangnya kayak gimana. Tahu rumahnya. Jangan minta, jangan call. Anda ngajakin call lagi berarti Anda udah punya sosmednya dong. Reply Nah, aja dong. IG-nya Iya, bro, IG story-nya bener. dulu. Oh pengalaman ya Pak ya. Iya. Jadi ceweknya ada story apa nih, lu Iya. bales Bales gitu, aja kasih love dulu. kah, apa kayak Jangan gitu. kasih love, langsung tanya aja lagi di mana tuh. Kok Oh, tempatnya iya. bagus Iya. banget. Ih lucu banget. Misalkan dia story anjing, ini mirip aku. Dia mungkin awkwardnya karena udah lama banget nggak pacaran kali Iya ya. kagok kali ya. Iya, jadi kagok Kagok gitu. geraknya. Udah karat, Kayak udah Gimana karat. sih cara PDKT sama Refresh cewek lagi. lagi gitu kan? Iya, bisa. Komennya baca komen. Anda nggak takut ditolak tapi nggak tahu mau gimana, bro? Just say hi, ajak ngobrol. Betul, keluarkan semua topik yang ada. Kalau respons biasa aja, your call mau lanjutin lagi atau nyerah. Betul. Kalau respons jelek ya good, nggak buang-buang waktu. Terus dijawab sama Oh. autornya I guess I'll just I'll do just it. do Ya, it. just do it. Just do it. Anda itu satu bootcamp loh, banyak topik yang bisa dibahas. Iya loh. Lu sharing aja, misalnya bootcampnya bootcamp soal digital marketing, lu bisa ngomongin soal Iya, UI UX, lu bisa ngomong soal interaction di IG. Kalau nggak mau kompleks, tadi yang jadi pembicara siapa ya? Itu dulu anjir. Bisa. Kamu masih punya foto-foto bootcamp kemarin? Tag gue dong gitu kan. Bener. Banyak Sederhana sekali. jalan menuju Roma. Tapi ya dia karena udah karat kali ya, udah bertahun-tahun. Bingung. Tapi emang 6 tahun itu nggak pacaran itu lama ya? Saya 4 paling lama. 4 itu dari umur 0 sampai umur 4 kan? Enggak dong. Masalahnya 5 tahun udah pacaran gitu. Pacaran terus gonta-gantian. Masih mikir. Iya 4 bener, 4 paling lama. Dihitungin beneran lagi. Ah, gue ada Iya. pertanyaan. Sorry. Kalian sebagai laki-laki nih, ya. Oh. Kalian keberatan nggak kalau pasangan kalian tuh lebih di atas kalian? Gue selalu ngomong gini, kalau misalnya Jenny pengen naik gaji, yes I do the cooking, yes I do the cleaning. Yes, I do. Ya karena pacar gue lu. Karena pacar gue yang udah punya gaji cuma lu. Kegap. Maksudnya selama gue pacaran sama yang lain kan belum kerja. Oh, begitu. Nice save, bro. Ini kalau gue main baseball kan saya enak jadi melakukan impian saya sejak kecil. Bapak rumah Gak tangga. ngapa-ngapain punya duit. Asumsinya adalah berarti udah nyari pasangan serius ya, bukan buat Iya, serius. Iya, bukan buat ya udahlah nemenin gua doang. Oke, udah serius ya. Ya. Kalau gua nggak bermasalah dengan mau dia lebih mapan dari gua, dia lebih gajinya lebih gede dari gua. Ini kalau gua ya, ini karena gua ada ego sendiri. Selanjutnya adalah tugas gua untuk bisa keep up dengan dia. Bukan berarti gua nyuruh dia nurunin, tapi gua yang ikut naik gitu. Mantap. Kalau gua gitu. Dia membuat gue terlihat bodoh. Kalau misalnya lu ketemu nih sama satu cowok gitu ya kan. Nah, cowoknya nih lebih katakanlah lu lebih penghasilan lu lebih gede nih gitu. Tapi lu suka sama cowok itu gitu. Lo pelihara nggak? Lu pelihara. Dia tuh kayak apa cowoknya, maksudnya kalau misalkan emang ujung-ujungnya dia juga gak mau keep Kepribadiannya- up juga percuma. Kayak kalau mau keep up sih Kalau dia mau kondo gimana mau kondo? nggak, gitu last option sih. Kalau mau kondo enggak ya? Agent Ini banget. biar gue nggak kelihatan mau kondom banget. Nggak, kalau misalnya ceweknya bisa kerja, lu udah nikah, lu segala macam, ya seenggaknya lu melakukan kewajiban lu di rumah gitu. Nggak semua orang bisa keep up, Vi, kan? Ya nggak, Vi? Betul. Walaupun lu berusaha keep upnya lu, ada titik di mana lu mentok gak Bener. bisa keep up. Gue setuju. Dan seenggaknya karena lu nggak bisa keep up itu, lu ngelakuin kewajiban lu di rumah, bersih, nyuci baju, masak. Yang penting gimana caranya biar kalian berdua tuh value-nya enggak berat sebelah. Bener. Jangan ketika lu udah enak-enakan di rumah ya yang masak cewek lu juga, yang nyuci cewek lu juga. Gue mau nambahin dikit. Ini based on cerita temen gue. Dia itu ceweknya secara finansial lebih besar dari dia. Selaku temen gue nih cowok. Cara dia adalah, oke itu nggak masalah, tapi semua kebutuhan rumah itu tetap pakai duit si cowok. Cara dianya begitu. Jadi dia tetap menjalankan kewajiban dia sebagai seorang suami nih secara agamanya. Gitu. Tapi jadi uang si istrinya mau buat istrinya jajan silakan, tapi
buat keperluan rumah pakai duit dia. Intinya lo deal-dealan sih sama Iya. partner. Semuanya tergantung konsultasi. Komunikasi gitu kan. Itu tidak menggantikan perannya dia saat nanti misalnya dia menjadi kepala rumah tangga gitu kan ya. Dia Betul. harus wajib menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga sekalipun misalnya pendapatan gue lebih tinggi misalnya gitu ya. Itu tidak serta-merta gue yang mengambil keputusan untuk rumah tangga, gue yang menjalankan peran sebagai ayah apa segala macam gitu loh. Jadi semua Betul. punya peran dan tanggung jawab masing-masing sih. Betul, Gitu. betul. Takutnya nanti ketika gue digini langsung anjir nih Rehan mau kondo banget. Nanti lu di framing tahu. Kan dari abis ngomong udah ada mokondo di atas. Tambahin sultan. Di ini ya, di jidat ya. Mari, begitu Pacong ceritanya. tentang jatuh cinta kali ini. Semoga kalian Tolong suka. jangan cap saya sebagai mau kondo. Kasihan pacar saya guys. Dia khawatir. Cancel us. Enggak, kalau guanya oke pacar sayanya itu loh. Oh, iya benar. Masa nanti kayak anjir ada yang mau sama Rehan gitu. Berarti cewek lu wah gila hebat banget pacaran gitu. Oke, jadi itu aja untuk episode kita hari ini. Thank you buat kalian yang udah mendengarin dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe konten-konten kita dan juga jangan lupa untuk ditonton. Betul sekali. Nextnya kita akan tips and tricks bercinta. Tolong yang itu Enggak. Tolong yang itu ada dalam Tolong. Udah cukup di situ aja. Bye. Oke, bye. Jadi itu aja untuk episode kali ini. Thank you for your attention and goodbye. Bye.